Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bertemu lagi dengan saya Suiman Amrullah. Tentunya di program Ruang Publik, mendengar, berbicara dan berbagi. Tentu masih dalam suasana Idul Adha 1446 Hijriah. Kita masih membahas terkait dengan Hari Raya Idul Kurban 1446 Hijriah. Tentu dengan narasumber-narasumber yang sungguh luar biasa yang sudah hadir bersama kami pada malam hari ini. Tentu saja dengan tema sisihkan sebagian hartamu untuk kurban mendatang. Tentu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berkurban, karena ini satu hal yang sangat penting bagi kaum muslimin untuk bagaimana bisa berkurban di tahun yang akan datang. Sebelumnya kita akan memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini yang sungguh luar biasa dan sudah hadir bersama kita semua. Yang pertama ada Ustadz Al-Bahri selaku Ketua Forum Imam Masjid Kota Tarakan. Selamat malam Ustadz. Selamat malam. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Dan selanjutnya ada Ustadz Kiai Haji Abdul Somad selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tarakan. Selamat malam Pak Kiai. Malam, assalamualaikum. Gimana kabar Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat. Selanjutnya ada Bapak Haji Amar selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Tarakan. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Gimana kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat selalu Pak ya. Amin. Dan yang tak kalah pentingnya juga ini menjadi menarik juga yang pada malam hari yang harus kita bahas, terutama pada tema kali ini ada Bapak Haji Rusli Jaba selaku Ketua Forum Kerukunan Rukun Tetangga atau FKKRT Kota Tarakan. Selamat malam Pak Haji. Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Alhamdulillah baik-baik sehat. Semangat. Masih semangat. Oke pemirsa, Ruang Publik, langsung aja kita ke segmen yang pertama, yaitu seperti apa sih kurban di tahun ini, terkhusus di Kelurahan Lingkas Ujung. Kita akan ke Pak Haji Rusli Jabat terlebih dahulu untuk menjawab bagaimana suasana kurban di tahun ini terkhusus di Kelurahan Lingkas Ujung. Gimana Pak Haji Rusli? Alhamdulillah Lingkas Ujung khususnya daerah saya sini ada 10 RT dan hampir semua ada. Dan di tempat saya RT 17 ada 4 ekor, di RT 8 dengan 16 ada 7 ekor Masjid Al-Jabariyah. Di depan gedung ini Masjid Babur Rahim ada 5 RT-nya. Kemudian Masjid Al-Dari Haji Jaba ada 4 ekor. Alhamdulillah, artinya setiap RT jalan. Tapi kelihatannya ada 447 RT di Tarakan, ada ketua RT tahun lalu 24 ekor. Luar biasa. Ini menurut laporannya kemarin saya telepon beliau 19 ekor tahun ini. Artinya ada menurun dia, tapi insya Allah ke depannya bisa dikembalikan. Pernah juga katanya 5-6 tahun yang lalu 30 ekor. Nah, insya Allah nanti Pak Ketua semua kita mengajak warga kita masing-masing, khususnya pengurus masjid dulu. Karena ini harus satu masjid itu kan kelihatan itu. Satu masjid itu berapa RT dilayaninya. Ada 3 RT, ada 5 RT. Kesimpulannya itu masjid lebih 200-an ya Pak Ketua ya. Lebih. Ketua RT ada 400-an. Jadi artinya mau rata-rata 2 lah atau 3. Ada juga setiap satu masjid 1 RT. Iya. Nah, insya Allah ke depannya itu nanti kita minta laporannya, tapi memang bekerjanya mulai sekarang ini. Ini RT 6 di Lingkas Ujung, dia laporan tadi. Insya Allah mungkin 2-5 ekor nanti ke depannya. Iya. Iya. Antusias betul, insya Allah. Iya. Oke, itu tadi yang dijelaskan seperti kejadian kurban yang ada di Kelurahan Lingkas Ujung ini. Selanjutnya kita ke Pak Ustadz Abdul Somad terlebih dahulu, Ketua MUI Kota Tarakan. Pak Ustadz, gimana sih kewajiban ataupun berkurban ini ditunjukkan untuk siapa sih Pak Ustadz? Terima kasih. Jadi kurban ini kalau dari segi bahasa adalah berasal dari bahasa Arab, arubah. Artinya dekat, mendekatkan diri kepada Allah. Hikmahnya itu kenapa harus hewan yang dipotong? Karena di dalam diri manusia itu ada sifat hewan, ada sifat malaikat.
Sebenarnya itu bukan semata-mata memotong hewannya, tetapi hakikatnya itu memotong ego kita. Anania kita, keakuan kita itu dipotong supaya tidak terlalu cinta terhadap dunia. Semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an sebutkan inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kata Allah, salatlah dan berkorban. Jadi dua ini sebenarnya Tidak bisa pisah ya. tidak bisa pisah ini. Makanya kata Nabi, man wajada sa'atan walam yudahi fala yukrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan untuk berkorban, angka doi dah toh? Iya. Tidak ada uangnya. Kemudian dia ini mau berkorban, Iya, mau iya. berkorban. Nah, berkorban. Jangan sekali-kali mendekati masjidku kata Nabi. Iya. Berarti ancaman tadi ya. Ancamannya itu ya. Iya, iya. Kecuali iya. kalau tidak mampu ya, kalau Ya. tidak mampu kan, makanya hukum korban itu tidak wajib, hanya sunnah muakkadah. Walaupun kata Imam Hanafi Abu Hanifah wajib, Iya, iya. sehingga ada sebahagian itu ya harus berkorban. Tapi yang jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah, sangat disunnahkan. Nah, seperti itu. Artinya masyarakat ketika dia punya sedikit harta atau rezeki yang lebih, lalu dia tidak berkurban, maka ancaman Allah tadi itu jangan dekati masjid. Iya, itu, iya, iya. Berarti masyarakat ini kalau misalnya dia sudah bekerja dan dapat penghasilan itu mungkin bisa dicicil mungkin. Iya. Itulah salah satu gagasan dari Ketua Perum RT. Siap. Nanti ke depan itu akan ada semacam dicicil gitu ya. Cicil misalnya 1 bulan berapa sampai masuk bulan Idul Adha nanti, gagasan beliau. Itu satu pemikiran yang sangat cemerlang, yang sangat perlu kita dukung itu. Artinya dari MUI sendiri mendukung seluruh program RT terkhusus untuk perayaan Idul Fitri. Iya, itu, pasti. Ya. Baik, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Abdul Somad, dan selanjutnya kita akan ke Pak Ustadz Al-Bahri selaku Ketua Forum Imam Masjid Tarakan. Gimana sih Ustadz, ada dalil nggak yang menerangkan bahwasanya tentang berkurban itu? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Adapun mengenai dalil, saya rasa banyak sekali dalil-dalil yang menjadi acuan kita akan pentingnya berkurban, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh kiai kita, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah statement peringatan, ya mungkin juga sedikit ancaman, siapapun yang diberikan keluasan rezeki tapi dia enggan untuk berkurban, fala yaqrabanna musallana, itu sudah bagian dari jangan dekat-dekat dari masjidku. Artinya ini satu ancaman yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa ini memang dianjurkan untuk siapa ya, untuk mereka yang memang punya kelebihan harta itu tadi. Nah, tapi memang sebagian daripada kita, khususnya di Tarakan, kalau kita lihat masyarakat kita di Tarakan ini hampir semua diberikan kelebihan rezeki, hampir semua. Kalau kita mau cek per kakak itu, saya rasa orang handphonenya iPhone semua. Ya, handphonenya iPhone, motornya semua lebih dari satu. Saya rasa nih masuk dalam kategori ini. Cuman kenapa kok yang terjadi yang berkurban tiap tahun itu aja? Nah ini di sini jadi aneh tuh. di sini harus Kenapa itu jadi aja? PR. Ya, ya, Jadi betul. PR kita sebenarnya yang perlu kita gali itu di situ. Semuanya sudah paham sebenarnya tentang dalil ini. Bahkan ada juga Rasul mengatakan, paman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang enggan dengan sunnahku bukan termasuk golonganku. Nah ini termasuk sunnah yang dianjurkan lagi, sunnah yang sangat dianjurkan. Kata Rasul, siapa yang enggan dengan sunnahku falaysa minni, bukan termasuk dari golonganku. Jadi kita hati-hati. Nah hari ini banyak di antara kita banyak diberikan kelebihan, handphonenya 5 juta ke atas. Ini dari sini saja kita sudah melihat mampu sebenarnya. Cuman kenapa kita belum meyakini akan perintah Allah ini? Dan yang paling mendasar lagi, kenapa kita masih belum mau berkurban? Kecintaan kita terhadap dunia ini
masih lebih besar. Padahal kita punya di rekening 10 juta, 20 juta ada di rekening. Tapi kayaknya kalau diambil 3 juta, 4 juta itu kayaknya aduh sayangnya. Ini yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Lebih baik enggak usah lebar kurban, yang penting adalah daging nyampe ke sini. Ini yang jadi masalah. Itu Masih jadi banyak masalah. ini. Jadi lebih menerima itu, bahkan dia banyak dapat di masjid sana, dapat lagi masjid sana, double. Padahal mampu. Nah sebenarnya ya diskusi kita malam ini yang harus kita, kata Pak Kiai, ini harus kita bantu menyembelihnya nih, menyembelih kecintaan dunianya, menyembelih apa egonya tadi itu dan sebagainya. Karena di situ problemnya, bukan karena tidak mampu, bukan karena tidak ada uang, ya itu tadi ada sesuatu yang kita akhirnya nggak pengen. Biasa saja gitu. Itu saja sih menurut saya. Kalau dalil sudah clear masalah dalil. Aman kalau masalah dalil banyak gitu. Atau masyarakat ini sudah diberikan pemimpin yang cukup luar biasa. Iya, betul. Iya, betul. Insya Allah kita bersama ini. Iya, amin. Insya Kita Allah. kembali ke Pak Kiai Abdul Somad nih, Pak. Makna dan hikmah dari buku kurban dalam Islam itu seperti apa, Pak? Ya, tadi sudah disampaikan bahwa makna secara bahasa tadi sudah mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian hikmah-hikmahnya itu ya menyembelih sifat kehewanan kita. Coba kita lihat hewan misalnya kan, itu kan selalu Makan apa saja? buas ya. Kalau kurang, mampu bilang nggak mampu. Gitu. Nah, itu sebenarnya yang disembelih. Jadi kalau kita membiasakan diri berkurban, menyembelih, insya Allah kurang itu dominasi keduniaan bahimia kita kurang, karena sudah kita sembelih. Tapi kalau tidak sembelih tambah kuat dia. Khawatir tahun depan tidak hanya menyembelih lagi. Iya. Penjelasan dari Pak Kiai Haji Abdul Somad terkait makna dan hikmah dalam berkurban dalam Islam. Selanjutnya kita ke narasumber berikutnya, Pak Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Tarakan. Ini apa Pak yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kemampuan finansial dalam berkurban? Baik, saya ini masih baru di Dewan Masjid Indonesia Kota Tarakan, sambil menunggu proses pelantikan ini. Ya, saya kira untuk membangkitkan minat dan kesadaran masyarakat untuk bisa melaksanakan kurban, itu sangat relevan dengan apa yang selalu disampaikan oleh Bapak Ketua Dewan Masjid Pusat kita, Pak JK, bahwa mengurus masjid itu tidak hanya sekedar untuk sholat dan ibadah melulu, tapi kita harus memaknai pula bahwa masjid itu harus kita kelola dengan prinsip memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid. Ya, artinya itu kalau kita maknai seperti itu, ya, apapun yang kita lakukan, masyarakat kita libatkan di situ, rajin datang berjamaah, berpartisipasi, memakmurkan masjid. Nah, sebaliknya masjid juga akan memakmurkan jamaah-jamaah kita atau masyarakat kita seperti itu. Nah, apa yang dibahas pada kesempatan ini saya kira sangat relevan. Bagaimana supaya setiap masjid itu ya melayani, ya khususnya di Hari Raya Idul Adha, membagikan daging itu kepada jamaah-jamaah, ya lebih khusus lagi kepada yang benar-benar membutuhkannya seperti itu. Jadi saya kira kita harus bekerja sama dengan berbagai macam pihak, ya termasuk dari Bapak dan Ibu RT, dari forum imam, dari pemerintah, dari majelis ulama dan lain-lain sebagainya, dan termasuk para penguasa itu yang kita harus bekerja sama bagaimana caranya supaya timbul kesadaran untuk mau berkorban dan dengan ikhlas seperti itu. Karena Pak Ketua Forum IM tadi menyampaikan bahwa sebenarnya kita ini mampu, ya cuma bagaimana kita memanage dan mengalokasikan dana itu untuk berkorban. Nah, inilah yang perlu kita benahi ke depan seperti itu. Iya. Artinya Dewan Masjid Indonesia Kota Tarakan dan seluruh stakeholder terkait dapat bisa berkolaborasi. Bagaimana masyarakat ini punya kesadaran untuk berkurban di tahun yang mendatang, Pak? Sangat perlu dilakukan, Pak ya. Selanjutnya ini kita akan bagaimana bisa dapat memaksimalkan pelaksanaan kurban ini dengan cara efektif dan efisien. Kita ke Pak Haji Rusli Jaban nih, Pak. Seperti apa nih?
Alhamdulillah selama ini sudah jalan sebenarnya program, tapi belum 100%. Jadi kemarin kami rapat-rapat kecil, mungkin kedepannya nanti mulai sekarang berjalan. Saya lihat Ibu Ketua RT 6 ini sudah hampir 2 kurang 1, kemungkinan nanti bisa 3, 4, 5 dia. Tapi dari sekarang ini, jadi saya himbau itu Ketua RT Sekota Tarakan kerjasama dengan masjid. Kalau ini yang dilakukan, insya Allah Pak, kedepannya kalau tadinya kita lihat di TV ada desa nomor 1 terbanyak, insya Allah Tarakan nanti ke depan kota Tarakan yang terbanyak. Amin, amin. Bayangkan itu Pak, kalau 447 RT rata-rata 5 ekor, paling sedikit 2 ekor, nggak bisa dihitung kalian ya. Iya. Tapi ini harus bekerja sama kita. Iya. Kan dari awal saya bilang tadi bahwa masjid itu ada 3 RT dilayani, ada 5 RT, ada 2 RT, ada tunggal juga. Nah, artinya rata-rata lah RT bekerja sama dengan ketua masjidnya sama imam masjidnya. Nah, cuma itu saja saya minta ketua RT bekerja keras, ya tolong juga imam masjid juga, tolong juga ketua masjidnya, bendaharanya, pengurusnya. Nah, kalau kerjasama semua mulai dari situ aman Pak. Pengurus itu kurang lebih 50-an ya, 21 jadi normal, berarti 3 ekor sudah pengurus saja itu. Pengurus masjid saja. Ya, jadi kedepannya nanti saya ada bikin ini. Ya, ini ada celengan. Ya, ini ada celengan. Tinggal masukkan sini. Setiap sembahyang karena ayat sudah jelas bahwa sembahyanglah dan berkorbanlah. Artinya itu kalau sudah kau sembahyang simpanlah 2.000 rupiah. 5 kali sehari semalam 10.000. 10.000 kalau 12 bulan dikali 30 hari berarti 360 hari. Berarti 3.600.000. Kalau gabung satu kelompok 7 orang 25.200.000. Sapinya mungkin 1 pikul itu. Iya. Luar biasa. Nah, jadi insya Allah kedepannya melalui berembuk ini kerjasama yang baik, ketua RT, imam masjid, ayo sama-sama ini. Ya, kampanyekan ke warga karena semua ketua RT itu punya WA Pak. Tinggal di upload aja situ. Ya, ayo rame-rame kita 2.000 rupiah setiap sembahyang atau 5 waktu, sembahyang di rumah, sembahyang di mana saja. Habis sembahyang timban. Kalau dia lupa 10.000 satu hari, dia lupa lagi 300.000 tiap bulan, dia lupa lagi 3.600.000 1 tahun. Insya Allah itu tercapai nanti ya ke depannya. Ya, bisa per hari, bisa per 5 waktu, bisa per hari, bisa betul. Betul. Insya Allah nanti tercapai itu ya. Insya Allah nanti ya. Oke, selanjutnya seperti apa nih Pak? Saya ke Pak Ustadz Al-Bahri lagi, seperti apa forum imam masjid ini untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam berkurban bagi jamaah. Baik, alhamdulillah tadi sudah dipaparkan semua metodenya, polanya, mulai dari iuran mau 2.000, mau 3.000. Ya, atas nama Forum Imam Masjid Kota Tarakan meningkatkan bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam berkurban kepada jamaah. Tentu sebelum kita mengajak jamaah, ini yang paling penting. Iya. Karena jangan sampai kita ngajak orang sedekah, kita nggak sedekah. Itu yang ya. Kita ngajak sedekah, yang mengajak tidak sedekah. Makanya saya selalu berdiskusi dimanapun. Kita ini khususnya para mubalik, para penceramah, para dai-dai, ya para kiai ataupun para RT, sebelum mengajak ke warga RT, sebelum mengajak ke warganya, maka dia sudah ada duluan, namanya sudah duluan. Ketua takmir sebelum mengajak kepada yang lain, namanya sudah ada. Nah, kami atas nama Forum Imam, saya himbau, kalau bisa seluruh imam masjid yang ada Kota Tarakan, setiap tahun ada namanya berkelompok di situ. Jangan cuma mentang-mentang bisa nyembelih aja kerjanya. Cuma nyembelih saja, tapi tidak pernah ikut kurban. Ya, ini fatal. Jadi saya selalu, sebelum kita mengajak kesadaran kepada jamaah, kita dulu. Dan itu saya praktekkan bahwa di masjid kami, di Istiqlal, dari dulu terus terang namanya
pasti imamnya dulu pertama. Di kelompok satu itu namanya dulu tuh. Nama Pak Imam dulu situ. Pak Imam baru ketuanya. Karena kalau jamaah sudah melihat, Pak Imam aja cuman gajinya segini, kesian. Ikut. Apalagi bendaharanya. Apalagi bendahara. Apalagi ketua. Dan ikut. Jadi satu kelompok itu cuman Pak Imam. Jadi memang tulisannya bukan Samsul Bari, tapi Pak Imam Istiqlal. Jadi itu juga bentuk syiar. Jadi jamaah, waduh, malu kita sama Pak Imam. Iya, masa Pak Imamnya aja berkurban, kita jamaah tidak. Padahal jamaahnya Pertamina, PNS, kan? Ya, ada kepala dinas, ada kepala ini. Ya, itu cara meningkatkan kesadarannya harus begitu ya, kita dulu gitu kan. Karena memang ya jangan sampai kita mengajak. Kalau saya melakukan pola itu, lakukan dulu terlebih dahulu, kita duluan baru kita ngajak. Karena tidak mungkin kita mengajak orang, kita belum mengamalkannya, nggak nyampe ke hati, itu nggak nyampe. Orang yang bilang kau cuma bisa ngomong, dan itu juga jelas dalam ayat Al-Quran. Ya, lima taquluna ma la taf'alun. Ini hati-hati. Allah membenci orang yang cuma bisa ngomong tapi dia tidak bisa ngerjain. Dia cuma ngajak ayo berkurban, ayo berkurban. Dia tidak pernah berkurban. Tiap tahun dia berapa tahun dia jadi ketua panitia kurban, dia tidak pernah berkurban. Tapi dapat daging dia ya. Dapat daging sedang dapat dia. Nah, jadi khususnya Pak Imam ya, ini saya selalu Pak Imam. Iya. Karena dia ketua forum imamnya. Para imam-imam jangan cuma nyembeli saja. Ya, jangan cuma nyembeli punya orang. Satu kurban sendiri. Ya, usahakan begitu. Nanti ketua DMI juga begitu. Ketua Amir Setarakan harus ada namanya buat kurban di kelompok itu. Ya, nanti ketua MUI juga seluruh anggota MUI. Ketua RT seluruh. Jadi ini garda terdepan semua. Saya rasa ya apa yang kita cita-citakan bahwa Tarakan mampu menjadi kabupaten kota yang terbanyak penyembelihan sapi se-Indonesia. Kalau kompak semuanya, karena ini hanya butuh insyaallah, tapi insyaallah karena ada desa percontohan kan, karena ada kota juga percontohan. Iya, forum imam di Tarakan ada 224 masjid. Di sana itu 224 masjid. Satu masjid saja itu ada 2 imam. Berarti sudah main sekitar 500 sudah berapa? 500 imam. Sudah 500 imam kali 7 saja. Wah, sudah berapa sapi? Ya. Belum lagi RT-nya tadi. 447 RT. Dibikin lagi per kelompok semua. Lagi. Tambah lagi MUI. MUI itu di grup pengurus MUI itu ada 80 di situ. Itu sudah berapa sapi? Nah, belum lagi ketua DMI. Ketua DMI jelas. Apalagi baru. Ada ketua, sekretaris, bendahara. 3 orang. 3 orang kali 224 masjid. Makanya tahun depan Tarakan harus siap-siap, ini ribuan sapi akan masuk ke sini. Insyaallah itu tadi dengan pemirsa para imam nih terkhusus Pak ya, untuk bisa berkurban di tahun yang akan datang, dan tentu saja dengan menyisikan sedikit rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah berikannya, tidak cukup tuh sehari, per minggu, per bulan, bahkan bisa per tahun. Selanjutnya kita akan kembali ke Pak Arus nih, bagaimana peran keluarga dan komunitas terkhusus dalam memotivasi dan mendukung pelaksanaan kurban itu Pak Haji. Insyaallah, artinya kan ini kan sudah jalan, cuma belum mantap jalannya. Kali ini kita kasih mantap, karena saya lihat ada desa, desa begitu aja saya lihat rumah-rumahnya bisa biasa. Diwawancara 50.000 gajinya satu hari. Dia selipkan buruh lagi. Kok bisa nomor 1? Buruh tani. Nah, rata-rata. Kota Tarakan kita lihat sendirilah. Wah, luar biasa Kota Tarakan, Pak. Iya. Petambah apa dan sebagainya. Iya, coba kita akomodir semua nanti ya. Jadi dewan masjid didata satu masjid itu berapa RT dalamnya situ. Ayo kerjasama yang baik. Nah, di dalam masjid itu ada imamnya lagi, ada pengurusnya. Jadi cocok dia bilang tadi Pak Ketua. Ayo kita ke depan nanti ya. 447 RT diterakan, saya himbau kerjasama yang baik. Ini ada contoh Pak, ini sudah tinggal satu nih, ini ada dua kelompok nih. Apa saya tulis itu? Berikut list dan jumlah per tahun rupiah 3.600.000 per tahun, 300.000 per bulan, atau rupiah 10.000 per hari, atau 2.000 per 5 waktu. Terserah yang mau diikutin, yang mana mau diikutin. Program yang mana? Ya, program yang mana yang kita mau ikutin. Ya, yang jelasnya sembayanglah dan berkorbanlah. Tapi satu lagi harus dimasukkan. Kalau saya tiap tahun ikut, jadi gaji
bulan Idul Adha tidak saya ambil. Oh iya. Langsung saya kan Betul. setiap bulan kan ada Ya. dari masjid untuk Ya. imam. Ya. Nah, khusus Idul Adha saya bilang semua bendara untuk yang gaji ini masukkan ke Idul Adha. Oh, Jadi tidak diambil. luar Jadi langsung di situ biasa. sudah. Iya. Untuk imam-imam semua dah sudah itu. Ah, Ya. jadi kalau bisa imam-imam gaji Idul Adha jangan diambil. Memang Ya, itu. Dua Kasih kali tahu. imam ya, 2 kali imam ini. Jadi tidak Ya. perlu diambil gaya insentifnya di masjid itu setiap bulan kan ada. Ya. Jadi 11 bulan aja kita ambil, Ya. yang 1 bulannya itu Betul. langsung Idul Adha. Oh, Jadi Luar saya biasa. begitu. biasa. Saya selalu Maka tidak, tuh jadi forum ini. tidak pernah ngambil insentif di bulan Idul Adha. Ya. Saya langsung masukkan ke Iya. sana. Iya. Jadi ikut terus. Sama dengan ketua RT. Mulai dari 250.000 tiap bulan sampai sekarang 1.200.000. Selipkan 300 kan berarti 900 masih ada. Ya, belum lagi kerjaan lain. Ini tambahan kan. Kalau betul-betul ketua RT mau ikut berkorban gitu. Insya Allah. Tapi insya Allah ini berkorban semua nanti. Insya Allah. Amin, amin. Amin, amin. Selanjutnya saya ke Pak Kiai lagi, Ketua MUI Tarakan. Ini Pak Kiai mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat bahwasanya sapi ataupun yang kurban yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala kelak akan menjadi kendaraan kita. Ini gimana nih Pak Kiai? Ya, jadi tadi sudah disampaikan bahwa dari segi fikihnya, terus dalil-dalilnya disampaikan. Sekarang sebenarnya tinggal kemauan. Kemauan kita ini bagaimana kita memotivasi masyarakat, khususnya yang Muslim, untuk berkorban. Saya pernah ditanya oleh seorang jemaah, Ustadz bilang, apa bedanya itu korban dengan poligami? Iya. Ini menarik. Ya, betul. Ya. Bilang, apa hubungannya? Ada, itu sama, cuma bedanya katanya kalau kurban itu mampu tapi tidak mau. Mampu tapi tidak mau. Tapi kalau poligami Poligami. tidak mau, tidak mampu, Mampu, tapi mau. tapi mau. Jadi Beda-beda tipis ya. beda tipis saja. Jadi ini tugas kita tinggal bagaimana memotivasi masyarakat supaya mau gitu. Karena kemampuannya kata Pak Forum Imam tadi rata-rata mampu kita. Jadi daripada dicap oleh Nabi kita bahwa jangan sekali-kali dekat masjid kalau mampu tapi tidak mau berkorban. Yang berkorban. Jadi tinggal tugas kita bagaimana mendorong masyarakat untuk mau gitu. Sebab uangnya ada dia, cuma tidak mau aja. Luar biasa. Iya. Iya. Selanjutnya saya ke Pak Dewan Masjid Indonesia Tarakan. Ini Pak, bagaimana dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan kurban dengan cara yang lebih baik dan lebih bermanfaat di masa yang datang? Saya kira itu menarik memang juga untuk kita bincangkan masalah kualitas pelaksanaannya, karena biasa kita dengar suara-suara sumbang setelah terjadi pelaksanaan seperti itu. Ada yang hilang paha misalnya, ada yang tinggal ini, tinggal itu. Nah, makanya itu ya dalam kepanitiaan itu harus memang kita mantapkan, ya, supaya yang melaksanakan amanah saudara-saudara kita itu yang menitipkan korbannya kepada kita itu selaku panitia, mari betul-betul menjaga amanah itu, ya. Mari menjaga amanah itu. Ya, kita prioritaskan, kan kita sudah ada data misalnya berapa yang harus kita bagikan, bahkan ada sudah dibagikan kupon seperti itu. Ya, supaya kita betul-betul menyalurkannya itu dengan baik gitu. Jangan sampai ada lagi anggapan apa, karena terus terang banyak keluhan-keluhan yang lain karena dia malas untuk berkorban karena itu tadi seperti itu. Salah satu yang kita tidak tahu persis anunya. Jadi memang itu kepanitiaan itu harus dibentuk dan orang-orang yang memang mau ikhlas untuk melaksanakan amanah saudara-saudara kita yang berkorban itu. Ya, saya kira kalau mengambil yang sebatasnya yang memang kita sudah informasikan izin dulu istilahnya pada orang yang berkorban itu, saya kira kalau satu kompe itu dengan tulang 2 kompe ya saya kira itu masih wajar, masih jajar. uang capek anunya, daging capek lah. Ya wajar aja kan, masa tinggal selesai cincang-cincang daging pun dengan darah capek begitu baru enggak masak sama sekali. Tapi kalau hanya batas wajar aja seperti itu,
Yang penting izin sama yang berkorban. Ya saya menghimbau dia menjadi panitia-panitia itu nanti itu jangan lupa minta keredaan orang yang berkorban. Amin, amin. Bahwa kalau misalnya ada yang kami ambil dari korban itu supaya diikhlaskan. Cuma kalau dikasih kesempatan seperti itu ya tahu-tahu diri juga lah. Jangan sampai kami sudah izin, kami sudah ini. Betul. Iya itu biasa terjadi di daerah-daerah lain seperti itu tuh. Wah ini kenapa ini satunya paha lagi satu ini belum dia nih? Itu panitia yang bertanggung jawab. Kami sudah izin sama. Kalau seperti itu jangan sampai lah. Salah kedepannya nanti. Iya. Langsung dicincang bagus Pak. Iya. Saya di wargaku itu langsung tulang dicincang 1 kilo 1 kilo, daging dicincang 1 kilo 1 kilo. Iya. Yang bekerja kasih 1 kilo, Iya. sama tulang 1 kilo. Iya. Bawa lagi ke rumahnya lagi, jadi dapat dia double, tidak apa-apa karena ada 4 ekor kan. Iya. Ya begitu. Mudah-mudahan nanti semua RT begitu bentuknya. Nih Jangan teguran sekalian dari ambil Ketua Demin pahalnya. untuk panitia-panitia ini. Ya. Harus bentuk panitia. Iya. Siap-siap. Apalagi sekarang saya lihat itu ada yang sudah berpakaian seragam dengan safety-nya. Itu kan jauh lebih bagus kalau itu salah satu cara untuk menjaga efektivitas dan efisien tentang berkorban seperti itu. Ya, didata baik-baik itu warga siapa yang kita harus kasih. Kemudian ada dibatasi tempat itu, jadi saudara-saudara kita yang tidak masuk panitia bisa menjaga diri untuk tidak langsung menyerobot masuk. Ya boleh di luar melihat sambil menunggu ya kita kasih ya. Karena saya sering juga berpesan kalau orang itu sudah datang walaupun dia tidak ada kupon ya kasihlah yang sebisanya. Ya kasihlah. Saya selalu menghimbau di masjid kami itu kalau memang orang itu datang melihat kita itu Dia senang kesian ya. Dia itu biar tidak minta dia hanya lihat saja kalau kasihlah itu. Ya kasihlah itu. Ya karena melihat dia senang apalagi dikasih tambah senang dia. Ya berkahnya. Berakak nah. Jadi jangan juga menjadi panitia korban setelah ditetapkan tadi seperti itu baru luar biasa barangnya. Baru aja kita melihat ke sana ini luar biasa sudah lirikannya. Padahal orang itu mau lewat aja bahkan lewat aja bahkan Jadi Seru sekali perbincangan kita malam hari ini ya. Selanjutnya kita akan melihat statement closing dari masing-masing narasumber yang akan kita dengarkan bersama. Terlebih dahulu saya ke Pak Ustadz Al-Bahri. Silakan Ustadz untuk menyampaikan statement closingnya terkait tema yang kita bahas pada malam hari ini. Silakan. Baik, sebagai statement closing statement pada diskusi kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dimampukan untuk berkurban setiap tahunnya, dimampukan dalam finansial kita, dimampukan dalam tenaga maupun fisik kita, semua dimampukan oleh Allah. Kemudian kami juga atas nama Forum Imam Masjid Kota Tarakan menghimbau kepada seluruh jamaah yang khususnya diberikan nikmat oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah. Mari kita sisihkan rezeki kita itu untuk berkurban, untuk sebagai syiar kita setiap tahunnya. Mudah-mudahan harta yang kita sisihkan setiap tahunnya, harta yang diberikan oleh Allah kemudian kita kembalikan lagi untuk Allah, insya Allah akan jauh lebih berkah, jauh lebih baik. Dan yang pasti daging kurban yang kita berikan kepada masyarakat kita dimakan anak istri di rumahnya dan mereka juga hatinya senang, semua itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jangan pernah ragu atas perintah Allah karena setiap perintah itu pasti ada balasan yang jauh lebih baik lagi. Amin amin. Luar biasa. Dari Pak Al-Bahri selaku Ketua Forum Imam Masjid Kota Tarakan. Selanjutnya kita ke Ketua FKKRT. Silakan. Ya, insya Allah karena ini program memang sudah jalan, tinggal pemantapannya lagi. Jadi saya himbau Ketua RT ada 447, kurang lebih berapa yang
non Islam ya. Artinya semua ketua RT itu kan punya WA, dihimbaulah ke warga. Mulai ketua RT-nya tapi dulu. Kalau ada dewannya warga yang tinggal situ, nah 2 sudah jelas sudah itu. Iya. Nah, ada lagi imam masjid tinggal situ, ketiga sudah. Artinya paling sedikit 1 ekor lah. Jangan pula kosong sama sekali. Nah, baru kumpul nanti satu masjid ada 3 RT-nya. Nah, kalau rata-rata 2 berarti 6 ekor tuh. Kalau 4 RT-nya ada 8 ekor. Tapi saya lihat di tempat saya 4 tahun lalu, pernah 6, pernah 2. Ya, nah saya lihat RT 6 ini mulai sudah. Jadi tapi ya begitulah niat dulu ya. Kalau ke depannya nanti 2025, 2026, nah dari sekarang nih start. Ya start sekarang. Sekali lagi minta maaf Bapak Ibu Ketua RT, ya mungkin mulai dari sekarang lah diimbau warga untuk ikut kurban tahun akan datang, dari sekarang start sudah. Nah, ya ada namanya bisa kelompok-kelompok dicicil. Itulah tadi saya ulai kembali. Bisa 3.600.000 sekalian, bisa 300.000 tiap bulan, bisa 10.000 tiap hari, bisa 2.000 setiap sembahyang 5 waktu. Karena kita lihat lagi ayatnya lagi ya, sembahyang dan berkorbanlah. Iya. Tapi kalau memang tidak bisa terkumpul tahun ini, ya tahun depan lagi, yang penting niat dulu. Jangan nanti ditulis di masjid, coba itu orangnya tiap tahun. Coba sekali lah gantian begitu kan? Ya, insya Allah itu pesan saya. Terima kasih. Baik, itu tadi statement closing dari Pak Haji Rusli. Selanjutnya kita akan mendengarkan statement closing dari Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Tarakan kepada Pak Haji Amar, dipersilakan. Ya, baik. Kita mengharapkan umat muslim yang ada di Kota Tarakan untuk mau menyisihkan sebagian rezekinya untuk berkorban nanti pada tahun depan di bulan Zulhijjah. Mari kita luruskan niat dan bangun kemauan yang kuat, karena di mana ada kemauan di situ insya Allah pasti ada jalan. Apalagi ini untuk kebaikan. Mari kita memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid seperti itu, dari jamaah, oleh jamaah, dan untuk jamaah. Iya, Wah, luar biasa Ketua. Statement closing dari Iya. Pak Ketua Dewan Masjid Indonesia. Dan terakhir kita akan mendengarkan statement closing dari Pak Ketua MUI Kota Tarakan, Bapak Kiai Haji Abdul Samad, dipersilakan. Terima kasih. Jadi kurban yang kita laksanakan itu dalam beberapa literatur disampaikan bahwa bukan daging itu tidak sampai kepada Allah. Iya, Yang sampai itu adalah takwanya. akuannya. Yang daging itu harus sampai kepada perut orang-orang miskin dan yang membutuhkan. Iya, betul. Saya mengklarifikasi dulu sedikit tadi masalah makna kurban mendekat gitu ya, supaya masyarakat tidak memaknai salah makna gitu. Karena pernah itu panitia, kalau kurban itu kan di pagar kan, Iya. Ada batas. terus ada ini yang panitia atau bukan panitia mendekat ya, Mendekat ya. bilang panitia jangan Pak, luar jauh Jauh ya. terus Bukan bilang panitia ya. bilang yang katanya Pak Ustaz lu mendekat Mendekat kok dihalangi. mendekat bagaimana orang ceramah kurban mendekat dilarang kan, Mendekatkan diri ya. maksudnya itu mendekatkan diri kepada Allah Iya. karena sifat-sifat binatang kita sudah sembelih gitu. Iya. Jadi sekali lagi saya mengajak kepada seluruh masyarakat Tarakan khususnya Muslim untuk memperkuat keinginannya, kemauannya berdasarkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti tidak ada lagi yang mampu tapi tidak mau. Iya. Mampu dan mau. Kalau memang tidak mampu ya tidak wajib, tidak sunnah. Saya kira demikian. Baik, itu tadi perbincangan kita pada malam hari ini cukup menarik sekali. Dan sebelum kita menutup malam hari ini, program dialog publik disponsori langsung oleh air minum santri, karena air minum santri adalah air minum yang barokah begitu Pak ya. Amin. Dan juga kopi merenuh yang sudah disponsori oleh Pak Haji Rusli Jabak. Dan tentu di tempat ini merupakan sekretariat dari FKKRT Kota Tarakan, dan kami mengucapkan terima kasih atas
perhatian Anda, dan saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri, dan kita akan berjumpa lagi di dialog publik berikutnya, tentu saja dengan mendengar, berbicara, dan berbagi. Saya Suiman Namrullah beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, alhamdulillah, mantap. Oke. Ayo diselesaikan. Ya, selesaikan UTP-nya.